سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Mari sama-sama kita melihat bagaimana sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling diagungkan oleh Nabi Muhammad, manusia yang paling diagungkan oleh Allah adalah Nabi Muhammad. Namun beliau adalah orang manusia yang paling banyak cobaannya. Kita bayangkan hadirin, Nabi Muhammad sejak umur 6 tahun beliau tidak pernah melihat daripada wajah ayahnya. Dari mulai kecil di dalam kandungan, Rasulullah tidak melihat wajah daripada Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Beliau adalah manusia yang dilahirkan tidak membawa dan tidak mengenal siapa ayahnya, bahkan tidak pernah berjumpa dengan wajah mulia Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita yang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita yang duduk pada sore hari ini, kita renungi, kita hayati siapa kita, seberapa banyak cobaan, seberapa banyak godaan, seberapa banyak gangguan. Apakah sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan pada umur 6 tahun Nabi Muhammad dibawa oleh ibunya beserta pembantu daripada ibunya yang bernama Ummu Aiman untuk berziarah ke makam abahnya yang berada di Abwah. Perjalanan dari kota Mekah menuju Abwah lebih kurang 500 kilo. Perempuan yang membawa seorang anak kecil yang masih berumur 6 tahun bersama pembantunya. Perjalanan yang sangat begitu mengerikan, perjalanan yang penuh dengan tantangan. Beliau melewati padang pasir yang tandus, yang sangat begitu jauh. Sesampainya Nabi Muhammad di makam ayahnya, sesampainya beliau di makam ayahnya, beliau bertanya kepada ibunya, "Man huwa ummi?" Siapa dia wahai ummi? Kemudian ibunya Sayyidah Aminah binti Wahab mengatakan, "Wahai anakku, ini adalah abahmu. Ini adalah abahmu." Nabi Muhammad bertanya, "Wahai ummi, bagaimana wajah ayah? Bagaimana wajah ayah wahai ummi?" Kemudian Sayyidah Aminah mengatakan, "Wahai Muhammad, wajah ayahmu seperti dirimu. Beliau tampan, kulit beliau bersih, beliau begitu indah seperti wajahmu wahai Muhammad." Kemudian Nabi Muhammad kecil memeluk daripada batu nisan ayahnya, mencium daripada batu nisan ayahnya. Kemudian pada saat itu Rasulullah mengatakan kepada ummi, kepada ibunya Sayyidah Aminah, "Wahai ibuku, wahai ummi, aku kepengen bertemu dengan ayah." Wajar seorang anak kecil yang beliau tak mengerti, apakah bisa aku bertemu dengan ayah? Apakah bisa ayah dibangunkan wahai ummi? Ya Rabb, Nabi Muhammad beliau tidak melihat wajah ayahnya. Pada hari ini wahai anak-anak yatimku yang dirahmati Allah, saksikanlah wahai anak-anak yatimku, kesedihan kalian tidak sebanding dengan kesedihan Nabi Muhammad. Penderitaan kalian tidak
sebanding dengan penderitaan Nabi Muhammad. Apa yang kalian rasakan sudah dirasakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menderita di waktu kecilnya, beliau sakit di waktu kecilnya, cobaan yang datang kepada keluarganya bertubi-tubi, terlebih-lebih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tidak berapa lama setelah Nabi Muhammad berdoa di makam ayahnya, ibunya Siti Aminah mengajak dia pulang. Kemudian di dalam perjalanan lebih kurang 150 kilo perjalanan menuju pulang ke kota Mekah, Siti Aminah datang sakitnya. Dan pada saat itu Sayyidatuna Aminah menghembuskan nafas terakhirnya. Pada saat itu Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada pembantu ibunya Ummu Aiman, "Limaza ummi? Limaza ummi?" Kenapa ibu? Kenapa ibu? Kemudian Ummu Aiman memeluk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipeluknya Rasulullah. Kemudian Ummu Aiman mengatakan, "Ya Muhammad, hiya qad matat." Ibumu telah meninggal. Ibumu telah meninggal. Beliau yang pergi bersama ibunya, kemudian kembali beliau tak lagi melihat wajah ibunya. Kita bayangkan, wahai anak-anak yatim yang hadir di Ramayana ini, kalian adalah orang-orang yang beruntung. Masih banyak yang memperhatikan kalian, masih banyak yang peduli dengan kalian. Tetapi kita lihat nak, bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang peduli dengan beliau pada saat itu. Di padang pasir Nabi Muhammad, beliau hanya ditemani dengan seorang budak yang sudah tua yang bernama Ummu Aiman, dan di hadapannya mayat ibunya. Beliau hanya bertiga, tinggal 2 orang, ibunya meninggal dunia. Kemudian Ummu Aiman berkata, "Wahai Muhammad, bantu ibu untuk menggali." Enggak biasa begini, Pak. Bantu ibu untuk menggali daripada tanah pemakaman ibumu. Nabi Muhammad yang umur 6 tahun, beliau yang menggali makam ibunya bersama Ummu Aiman. Beliau yang menggali makam ibunya bersama Ummu Aiman. Digalinya makam ibunya. Akhirnya sampai pada tanah yang ditentukan, dimasukkanlah jasad mulia Sayyidah Aminah binti Wahab di makam tersebut. Kemudian Nabi Muhammad menimbus makam ibunya, dan beliau melihat wajah Ummu Aiman dan berkata, "Apakah ibuku akan kembali? Apakah ibuku akan kembali, wahai Ummu Aiman?" Ummu Aiman menangis sejadi-jadinya. Ummu Aiman menangis sejadi-jadinya. Kemudian memeluk daripada Nabi Muhammad, "Ya la tarji abadan ya Muhammad." Tidak mungkin dia akan kembali hidup selama-lamanya, wahai anakku Muhammad. Akhirnya selang berapa lama Nabi Muhammad digendong oleh Ummu Aiman. Kemudian di saat digendong oleh Ummu Aiman, beliau tetap memandang pusaran daripada ibunya, yang pada waktu dia berziarah ke Madinah memandang pusaran ayahnya. Pada saat ini dia harus memandang pusaran ataupun kuburan ibunya. Kemudian dia terus bertanya dengan lambaian tangan, "Ummi irji, irji'i ya ummi, irji'i ya ummi." Kembali wahai ibu, kembali wahai ibu.
Ya Rab, jadikan kami orang-orang yang bisa memuliakan anak-anak yatim ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang bisa menyantuni anak yatim ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang cinta kepada anak-anak yatim ya Rab. Jangan jadikan kami orang-orang na'udzubillahi min dzalik yang menghardik daripada anak-anak yatim ya Allah. Pada kesempatan sore hari ini kami melihat wajah-wajah mereka. Kami menyaksikan keadaan mereka yang bergembira, berdendang riang, bersuka cita. Pada hari ini mereka disantuni. Pada hari ini banyak yang berbondong-bondong memberikan belas kasihan kepada mereka. Namun bagaimana dengan kekasih kami Sayyidina Muhammad? Bagaimana Rasulullah yang pada saat itu dalam keadaan menderita ya Allah? Maka pada saat ini ya Rab, jadikan kami orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad. Jadikan kami orang-orang yang menyayangi Nabi Muhammad. Jadikan kami orang-orang yang memuliakan Nabi Muhammad. Jadikan kami orang-orang yang memuliakan keturunan Nabi Muhammad. Jadikan kami orang-orang yang memuliakan ulama'nya Nabi Muhammad. Jadikan kami orang-orang yang mencintai sebagaimana Nabi Muhammad mencintai anak-anak yatim. Wahai anak-anakku, jadilah engkau penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Perjuangan kalian tidak cukup di sini anak-anakku. Perjuangan kalian tidak cukup di sini. Insya Allah kita semua, para alim, habaib dan para asatid, mendoakan kalian semuanya agar kalian menjadi anak yang soleh solehah. Siapapun yang mendukung perjuangan anak-anak yatim pada saat ini, siapapun mereka, baik dari kalangan ulama maupun dari kalangan pejabat maupun dari kalangan konglomerat, siapapun mereka yang hadir pada malam siang hari ini ya Rabb, masukkan mereka di dalam rombongan baginda Rasulullah SAW. Matikan mereka ya Rabb dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Dan mudah-mudahan GPIA dari mulai pimpinan tertingginya sampai ke bawahnya, Engkau muliakan derajat mereka ya Allah. Engkau angkat derajat mereka ya Allah. Engkau jadikan mereka semuanya ya Allah orang-orang yang bukan hanya mampu menyantuni dengan memberikan finansial ataupun hal-hal yang sifatnya jasmania ya Rab, namun harapan ya Rab, mudah-mudahan kita semua memberikan pendidikan rohaniah kepada anak-anak yatim kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.